Dan dari weekly time frame di sini potensial kalau misalkan ini menjadi sideways, berarti si gold ini sendiri bakal mencari area 1680 atau di area supportnya ini. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Bisma Yoga. So hari ini saya akan membuat money market review. Dan sebelumnya di money market review di minggu lalu itu sepertinya sudah running sesuai forecast, dan sekarang kita akan update money market review di minggu ini. Seperti biasa kita akan langsung masuk ke dalam chart dan kita akan membahas beberapa pair. Tentunya di sini kita akan bahas gold yang pertama. Nah, di sini kita akan breakdown si gold dari awal. Dari weekly time frame, di sini kita bisa melihat ada pergerakan dari si gold, yang dimana pergerakan ini berada di tengah-tengah support dan resistance. Tapi di sini dia lebih dominan ke area support. Nah, kalau kita lihat pun dari segi tren di weekly time frame, di sini trennya memang lagi bullish, cuman dari 2020 17 Agustus ini dia sudah mulai seperti menjadi sideways. Dan dari weekly time frame di sini potensial kalau misalkan ini menjadi sideways, berarti si gold ini sendiri bakal mencari area 1680 atau di area supportnya ini. Nah, cuman di sini kita butuh confirm di area swing terakhir ini. Ada kemungkinan si gold ini dia bakal ngebuat correction atau dia membuat base atau flag, bearish flag, baru dia bisa mencapai di target 1675 sampai 1680. Nah, dari sini dari weekly time frame kita sudah membahas secara sekilas. Simpelnya di sini kenapa si gold ini turun? Karena di sini dia sudah awalnya dia sempat break dari trendline, tapi dia sempat naik lagi. Nah, ketika dia naik, dia ngetes di area ini. Jadi di sini di area ini dia masih respect. Jadi dia break, lalu dia naik ini mencari si area yang ini. Lalu di sini dia respect lagi dan hasilnya turun dari weekly time frame. Oke, kita turunin lagi ke daily time frame. Nah, dari daily time frame di sini kita bisa melihat ada potensial si gold ini jadi double bottom. Nah, dengan adanya double bottom ini, maka si gold bisa koreksi menjadi base yang tadi kita inginkan di weekly time frame. Jadi ini bisa menjadi bearish flag juga kalau misalkan dia bullish sampai di area ini. Untuk long term dia bakal bearish, dan selama gold ini masih berada di bawah dari zone ini di 1870 sampai 1880, maka potensial long term, mid term si gold ini dia bakal cepat atau lambat mencari area support kalau dia masih respect terhadap zone yang udah kita buat tadi. Oke. Kalau kita lihat dari view di time frame yang lebih kecil lagi, di sini kita bisa melihat di 8 jam time frame. Nah, di 8 jam time frame di sini sudah ada bullish engulfing, dan di sini ada area resistance, support become resistant. Di sini ada support become resistant, dan nampaknya di sini si gold ini sendiri sedang mencoba untuk menjebol area ini. Nah, cuman kita bisa melihat dengan adanya bullish engulfing ini berarti potensial dia bakal bullish, karena di sini dia respect terhadap di weeknya ini, dia respect. Dan kalau kita lihat closing candle sudah ada bullish engulfing. Nah, yang perlu kita pantau di sini adalah di lower time frame. Di lower time frame di seperti 1 jam, 4 jam, di sini kita butuh yang namanya confirm sebagai higher low. Nah, kalau kita lihat di 1 jam time frame, di sini kita punya level
di 1798 sampai di 1800. Jadi potensialnya di sini awal mula gold buat higher low itu di area ini. Lalu ada high baru di sini, kita bisa lihat ada high baru setelah adanya higher low. Jadi di sini ada pergerakan sekitar 160 pips dari area higher low-nya ini. Nah, di sini dia masih ketahan nih. Kalau kita ambil ke kiri, di sini masih ada area di time frame kecilnya, mungkin itu adalah resisten yang masih nahan gold. Nah, kalau kita lihat dari 1 jam time frame, di sini potensial terdekat dari gold ini adalah yang pertama di area ini di 1803, yang kedua ada di 1798 ini. Nah, terus kalau kita ukur menggunakan Fibo, kebetulan ini kan sudah jadi swing, kita bisa ukur menggunakan Fibo. Nah, di sini area yang tadi kita mention itu masuknya di area Fibo 0.5. Dan di sini masih ada 2 Fibo, ada Fibo 88 dan ada 618. Jadi 88 dan 618 ini bakal tetap menjadi area zone buat si gold ini koreksi. Jadi kalau misalkan gold ini bearish, berarti tujuan terdekatnya dia adalah membuat higher low di time frame 1 jam ini, higher low versi besar. Jadi kalau misalkan higher low-nya ini nanti valid, maka next kedepannya dia bakal bullish. Nah, di samping itu di sini juga kita punya sebuah corrective movement ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada impulse, lalu dia turunnya korektif. Nah, dengan adanya corrective movement ini lebih ada potensial buat si gold ini masuk lagi ke area 1880. Kenapa? Karena dari si time frame weekly tadi, dari weekly time frame itu dia masih butuh membuat koreksi. Dan ini relate terhadap time frame kecil buat si gold ini sendiri. Nah, kapan confirm buat si gold ini dia bakal keluar dari zone ini? Jadi confirmnya nanti dia bakal breakout trendline dulu. Setelah breakout trendline berarti fix dia bakal mencari area 1780. Nah, selama di bawah dari area trendline ini dia masih ada potensi mondar-mandir dulu. Mungkin dia bakal ke zone ini, atau nanti dia bisa aja manipulatif, dia bikin false break baru dia bullish lagi. Jadi kita kalau belum ada higher low di sini, kita belum bisa ngambil keputusan gold ini dia bakal bullish atau bakal bearish. Nah, so far ya view yang saya lihat di sini adalah dia bakal mencari zone terdekatnya di area ini, area yang tadi kita buat. Oke, ditambah di sini sudah ada double bottom, lalu ada engulfing di 8 jam. Mungkin kita bakal menunggu di zone ini di 1798, lalu ada 1803, lalu ada 1787 yang paling rendah. Jadi zone yang mendekati banget itu menurut saya dia bakal di 618 dan di 0.5. Di zone ini berarti teman-teman bisa mark 1795 sampai di 1800 itu adalah zonnya si gold. Kalau misalkan dia ini berhasil turun ke sini, teman-teman bisa mencari momen untuk entry buy karena dari view-nya nanti dia bakal bullish. Oke. Ini view untuk si gold. Lalu kita bakal bahas JPY USD. Nah, JPY USD kita coba di monthly time frame dulu. Nah, dari JPY USD ini sendiri, dari IDC ini dia masih kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama di sini di monthly time frame dia berada di area support. Nah, terlihat di sini dia seperti break dari support, lalu next support itu ada di sini.
Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa support yang dimiliki oleh si JPY USD ini sendiri. Jadi ada beberapa support ya, mungkin ini ada potensialnya dia bakal mantul di salah satu supportnya ini. Nah, kenapa lawan dari JPY ini bisa bullish gila-gilaan dan dari Jepang ini juga bearish gila-gilaan? Memang dari faktor fundamental ya, dari sebuah negara, dari negara Jepang itu sendiri dia memang lagi bad news, ditambah juga dengan ada gempa di Jepang waktu ini yang cukup besar dan menggoyangkan ekonominya si Jepang. Jadi dia drop parah, dan waktu gempa pun di sini dia sudah clear. Di sini sudah ada impulse, ada correction, terus ada gempa. Jadinya continuation gitu. Nah, dengan adanya gempa itu ditambah dengan ada COVID dan inflasi, semua negara mungkin mengalami market crash ya. Beberapa negara pun sudah crash juga marketnya, dan Jepang pun juga salah satunya, dia masuk ke dalam harga terendahnya dalam 2002. Jadi di 2002 itu adalah harga terendahnya. Si Jepang ini sudah dihit tahun 2002, dia berada di area support ini, dan 2022 di sini dia berada di support yang sama. Nah, di sini ada support lagi, ada dua support. Nah, mungkin nggak si Jepang ini bakal mencari si area support ini? Mungkin aja. Jadi kita nggak bisa predik 100%. Jadi selama dia masih bearish-nya strong seperti ini, harusnya dia bakal tetap turun. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan di sini, si Jepang ini di weekly time frame dia belum memiliki lower high. Mungkin di monthly time frame dia sudah memiliki lower high. Cuman kalau kita lihat di weekly time frame di sini, nah si Jepang ini punya satu lower high, tapi ini masih lower high kecil. Dan lower high kecil ini pun juga bisa menandakan bahwa pergerakan bearish ini benar-benar strong banget. Nah, harapan saya adalah si Jepang ini bisa ngetes dari area resisten which is ini adalah area support yang sudah menjadi resisten. Jadi harapannya dia bisa membuat lower high yang lebih besar dulu, baru dia melanjutkan penurunannya mungkin gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di support di 2002 tadi, di sini dia sudah 2 minggu ya, 2 minggu candle di sini dia sudah menolak atau di reject. Nah, sekarang kita tinggal menunggu di minggu ini gimana sih closing candle di weekly time frame-nya buat si JPY USD ini sendiri. Nah, terus kalau kita lihat dari daily view-nya gimana? Nah, dari daily view pun ini juga sama. Kemarin kita sudah forecast dari adanya correction yang di sini, kita sudah forecast dia bakalan lanjut turun lagi, dan hasilnya memang dia lanjut turun lagi. Dan di sini dia sudah mencoba ngetes. Nah, di sini di daily time frame di sini kita punya ada potensial sih menjadi double bottom. Cuman kalau dari monthly tadi ada potensi juga menjadi double bottom. Nah, cuman dari closing candle monthly itu menunjukkan bahwa si Jepang USD ini masih strong untuk turun. Nah, kita belum tahu pasti kapan potensial dia koreksi membuat lower high versi besar yang tadi saya bilang itu. Kita belum tahu pasti itu dia kapan bakal ngebuat itu. Dan kalau yang kita lihat, dia belum berhasil membuat higher low di time frame 4 jam. Kemarin waktu dia bullish sampai di area ini, saya kira dia bakal buat higher low. Ternyata dia closing candle-nya jelek, dan akhirnya dia lanjut lagi membuat lower low. Lalu di sini dia buat lower high lagi. Di sini mencoba buat lower low baru, tapi masih ditahan di sini. Nah, di sini harapannya kalau misalkan dia menjadi higher low di sini, dia bakal membuat
higher high. Harapannya kalau misalkan ini fix, dia nanti bakal menjadi higher low, maka ini akan menjadi higher high baru. Maka di sini nanti kita bisa mencoba short di lawan dari Jepang ini sendiri. Tapi kita belum dapat confirm, ini masih andai kata. Nah, jadi kalau misalkan selama dia masih dalam struktur bearish ini, ya harusnya lawan dari si Jepang ini atau JPY ini bakal lanjut bullish lagi. Oke, coba kita lihat di 1 jam. Nah, di 1 jam ini pun dia sudah mencoba ya. Kalau kita lihat di sini awal mula dia bulls. Berarti di sini bakal menjadi zone demand-nya dia di sini. Nah, di sini sudah ada base, ada high baru, higher low, higher high, higher low, higher high, dan di sini kalau misalkan dia mencari area demand ini dan di respect, berarti dia next bakal bullish. Itu sih buat si JPY USD. Oke, next kita bahas si GBP JPY. Nah, jadi GBP JPY kita juga sudah sempat nge-share forecast dari GBP JPY. Tadi di sini ada potential, di sini kita sempat saya share di channel grup ya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada potensialnya dia nge-flag. Nah, cuman kemarin kan harapannya dia masuk ke area trend line, which is area trend line ini adalah area supply-nya dia. Dan akhirnya sebelum dia menyentuh di area trend line, dia udah langsung turun. Dan turunnya ini pun juga turunnya cukup dalam. Jadi ini turun sekitar 541 pips. Lalu dia reject di area ini. Nah, di area ini pun kalau kita ambil kiri seperti ini masih menjadi area titiknya dia. Di sini kan support nih, dia nggak bisa ngebreak ini, which is nih false break. Akhirnya dia naik, akhirnya dia ngetes lagi si area ini. Nah, ketika dia ngetes lagi, akhirnya dia reject lagi, bullish gitu. Jadi ini bisa kita ambil sebagai false break buat si GBP JPY. Nah, di sini langsung ada rejection, langsung ada high, higher low, higher high. Oke. High, higher low, higher high. Di sini kita ambil. Nah, ini adalah 1 jam time frame. Nah, kita coba cek di 1 month time frame-nya dia. Nah, kalau kita bisa lihat ya di 1 month time frame-nya GBP JPY ini sendiri, dia berada di area resistance. Of course, dia berada di area resistance dan juga area supply. Nah, kenapa ini bisa saya ambil sebagai area supply? Karena ketika marketnya ini ngebuat base di sini, dia bullish, tapi ketika base-nya ini di break balik, dia bearish. Oke. Nah, kalau kita lihat dari monthly time frame, closing candle di sini masih 50-50. Dia nge-reject iya, nge-reject bearish iya, nge-reject bullish iya juga. Jadi di sini masih 50-50 dari candle monthly time frame-nya si GJ. Nah, terus kalau kita lihat di weekly time frame, pun juga sama. Nah, cuman di sini si GJ harusnya dia kan udah break, habis itu dia di sini ngetes, terus dia memantul di sini, harusnya dia bisa naik sih lagi sekali. Nah, kenapa dia bisa naik lagi sekali? Karena dia udah break retest, sini naik lagi sekali. Nah, terus kalau kita ambil dari trend line, jadinya seperti ini. Nah, di sini masih ada trend line-nya. Berarti di sini ada potensi menjadi channel. Dan channel ini masih dalam base di yang tadi di area supply yang tadi kita buat. Nah, terus kalau dari daily time frame, nah kalau kita lihat dari daily time frame, di sini dia udah
3 kali ya di sini. Teman-teman lihat 1, 2, 3 kali percobaan untuk bullish, tapi 3 kali pun ditolak. Nah, dengan adanya penolakan ini di area supportnya pun juga sama. Sini dia bahkan udah berkali-kali mencoba turun, masih ditolak. Jadi mungkin memang faktor si Jepangnya memang lagi mengemah banget. Itu mungkin menjadi marketnya nih agak sideways jadinya. Dia mau turun tapi si Jepangnya lemah gitu, jadi nggak kuat untuk turun. Nah, cuman dari view yang saya lihat, kalau misalkan si GJ ini nggak bisa break di area resisten ini di 168, harusnya si GJ ini bisa mencari area trendline support, mencari trendline support yang ini kita buat tadi. Jadi harusnya dia bisa turun sampai di area trendline ini di 156. Nah, cuman kesimpulannya adalah dari segi tren di sini dia memang lagi strong bullish. Kita kalau mau nge-short minimal kita harus dapat momen seperti di area resisten, terus ada impulse, ada correction, kita entry di area correction. Nah, kalau sekarang kan yang kita lihat di sini dia belum ada potensial seperti histori sebelumnya. Kalau di sini ada impulse correction, di sini ada impulse correction juga. Nah, di bagian sekarang yang kita lihat di sini adalah jatuhnya break, ini retest. Oke, kalau kita lihat jatuhnya ini break, ini retest. Kalau misalkan ini valid menjadi retest, maka dia bakal bearish. GJ bakal bearish kalau misalkan area ini area 164.700 ini valid, dia bakal bearish. Dan bearishnya ini cukup jauh sih harusnya ya. Dia bisa mencari 157 dan bahkan di 155 di area trendline tadi. Nah, kalau kita lihat dari 1 jamnya ini sendiri, di 1 jam nih kan masih dalam struktur bullish nih, higher high, higher low, higher high. Simple, kita tinggal nunggu si GJ tiba-tiba bearish, ngejebol dari area higher high sebelumnya, terus dia ngebuat correction, kita bisa eksekusi sell. Kita bisa manfaatin kalau misalkan nih ada bearish movement, terus ada impulse correction, kita bisa entry di correction. Nah, kalau kita lihat di 1 jamnya ini, di sini dia closing sebagai rejection ya, di sini termasuk, dan di sini pun juga ada area base gitu. Jadi selama dia masih di bawah dari level 164.700, potensial ada bearishnya masih 60%. Tapi kalau misalkan area 164.700 ini berhasil di break, berarti dia bisa mencari area resisten atau bahkan trend line di 171. Oke, untuk GBP JPY. Lalu kita ada USD Swiss franc. Nah, USD Swiss franc ini sebelumnya sudah sempat saya share juga di grup. Jadi kalau kita lihat dari area ini masih menjadi area demand buat si USD Swiss franc. Terus di sini ada impulsif, ada correctionnya ke bawah, dan kalau kita lihat di sini dia berhasil break dari area trend line. Sini dia break dan retest. Sini udah retest nampaknya. Nah, cuman kalau kita lihat dari 4 jam di sini candlenya masih kecil-kecil banget, dan di sini dia udah ada breakout strukturnya di sini. Nah, sekarang kita tinggal nunggu ada break lagi di sini di area high-nya ini, baru kita bisa entry buy ketika dia break ini. Targetnya di mana? Seperti biasa, target di area supply dengan stop loss di bawah dari area ini gitu. Kalau misalkan ini valid berarti bakal bullish. Tapi kalau misalkan dia bertele-tele di sini, dia isi konsolidasi dan isi koreksi seperti ini, maka ini bakal saya skip.
kita bakal skip USD Swiss franc, karena kalau misalkan dia bertele-tele kayak gitu ada potensi di sini dia bisa langsung drop sih. Kalau misalkan dia bertele-tele dia bisa ngebuat false break di area ini, lalu dia bisa turun lagi begitu. Terus kalau kita lihat dari daily time frame-nya juga, ketika dia break dari area trendline ini closing candle-nya jelek, jadi kita bakal nunggu high-nya ini aja lah yang di break, high terbarunya dia. Jadi menunggu high terbarunya dia, dan di sini juga udah ada kira-kira running sudah sekitar 147 pips dari area yang saya mention sampai di area high-nya dia. Oke, seperti itu untuk USD Swiss franc, simple aja. Lalu next itu ada KJPY. Nah, KJPY ini pun juga bagus juga. Sini di 1 jam ya, kita langsung ada area supply. Ini dia masuk area supply, masih belum bisa break. Jadi dari short term view, selama dia berada di area ini, sini juga ada supply di bawah dari 106. Selama 106 nggak bisa di break, dia bakal bearish. Minimal dia mencari area demand. Area demand ini yang terdekat, di hit masuk ke area ini atau di 102 paling dekat. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, pun juga si KJPY dia memang lagi dalam bullish trend. Nah, titik awal mula dia bullish di sini ketika dia breakout ini. Jadi ini waktu bulan Maret, ketika dia breakout ini, nih teman-teman bisa lihat, ketika dia break area ini, dia belum sempat untuk ngetes lagi si area ini. Dia bullish ini jauh banget, sekitar 1400 pips. 1400 pips ini dia belum ada ngetes ke sini. Di weekly time frame ya, dia belum ada masuk lagi ke area ini, dan harapan saya adalah dia ini cepat atau lambat bakal ngetes si area ini. Nah, cuman kita belum tahu pasti, karena seperti yang tadi saya bilang juga, si Jepangnya lagi melemah. Cuman di sini dia memang lagi impulse, correction, continuation. Nah, di sini dia masih agak bingung ya, agak tricky juga. Antara ini bakal menjadi correction atau ini dia bakal menjadi lower high baru buat si KJPY. Nah, cuman kalau kita ambil dari possibility yang ada di sini, dia ada potensial buat mencari area trend line menjadi tertouch. Jadi tertouchnya itu bakal menjadi di area 109 sampai 108.900. Jadi ada potensial dia naik sampai di area ini. Ada masih potensi. Karena kenapa? Dengan adanya tertouch ini, dan mungkin dia bakal menjadi sebuah pattern yang bakal ngebawa si KJPY ini turun sampai ke 92 lagi buat ngetes di weekly time frame itu tadi. Nah, dari daily pun di sini dia belum ada swing yang ngetes di area ini. Low-nya dia mungkin bisa kita ambil di sini sebagai low di 97 yang paling dekat. 97, terus dia sempat juga ngetes 97-nya, cuman yang ini belum dites. Harapannya ke depannya dia bakal ngetes si 92 itu tadi. Nah, di sini kalau misalkan ini berhasil di break di area yang tadi kita mention di awal, di atas 106
atau di atas 106.500, berarti ada potensial dia bakal bullish sampai ke area ini. Tapi kalau dia masih berada di bawah dari area ini, ada potensial dia turun. Turunnya kemana? Yang terdekat ada di sini. Atau yang kedua, terdekat kedua ada di sini. Nah, ketika dia nanti turun di sini, nanti baru kita bisa lihat gimana respon dari market. Apakah dia penurunannya strong atau penurunannya ini hanya sekedar koreksi untuk naik gitu. Jadi mungkin itu sudah cukup jelas ya yang saya jelaskan dari tadi. Ada beberapa pair yang mungkin teman-teman bisa menilai sendiri potensial buat kita menghasilkan cuan di pair ini cukup besar. Jadi teman-teman bisa pantau pair-pair ini biar teman-teman bisa eksekusi ketika teman-teman sudah memiliki trading plan. So mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan di follow Instagram friendline.co. Dan buat teman-teman yang udah nonton, thank you for watching. See you in the next video.